Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika yaitu pertidaksamaan logaritma. Nah, pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma di mana numerus atau bilangan pokoknya mengandung variabel. Mari kita perhatikan tiga contoh di bawah ini. Nah, di sini contoh yang pertama kita lihat 2 log X kurang 6 lebih besar dari 1. Di sini numerusnya memuat variabel ya. Ini numerus namanya X kurang 6, di sini ada variabel X. Demikian juga pada contoh yang kedua, di sini ada numerus 2X tambah 5 dan di sini juga numerusnya X. Ini memuat variabel. Nah, pada contoh yang ketiga, selain numerusnya memuat variabel, ya, ini numerusnya memuat variabel, juga bilangan pokoknya yaitu 1 kurang 2X juga memuat variabel. Nah, inilah tiga di antara contoh dari pertidaksamaan logaritma. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan logaritma? Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, tentunya kita mesti ingat kembali tentang sifat dari logaritma. Kemudian yang kedua, kita ingat juga sifat fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu ada dua macam ya. Ada yang monoton naik, yaitu yang bilangan pokoknya lebih dari 1, dan ada yang monoton turun, yang bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1. Nah, yang pertama, jika bilangan pokoknya lebih dari 1, maka jika bentuk pertidaksamaannya, misalnya A log fx lebih besar dari A log gx, bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti penyelesaiannya kita tinggal mengambil numerusnya dengan mengikuti tanda pertidaksamaannya. Jadi sini fx lebih besar atau sama dengan gx, maka penyelesaiannya nanti fx lebih besar atau sama dengan gx. Tandanya sama ya, di sini lebih besar sama dengan, di sini juga begitu. Dengan tetap memperhatikan syarat numerus yaitu fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Nah, kalau tandanya lebih kecil, maka nanti penyelesaian juga seperti itu, tandanya juga lebih kecil. Dengan syarat numerusnya keduanya lebih besar dari 0. Nah, sebaliknya, kalau bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1, maka tandanya dibalik ya untuk penyelesaiannya. Misalnya bentuknya A log fx lebih besar atau sama dengan A log gx. Ini sudah sama bilangan pokoknya, maka untuk penyelesaiannya kita tinggal membandingkan numerusnya dengan membalik tanda pertidaksamaannya. Di sini lebih besar sama dengan, maka di sini berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Demikian juga kalau lebih kecil sama dengan tandanya, nanti kita balik menjadi lebih besar sama dengan. Dan tetap memperhatikan sifat numerusnya, syarat numerusnya yaitu fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Berikutnya kita akan menyelesaikan beberapa soal ya terkait dengan pertidaksamaan logaritma. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma 2x kurang 3 dengan bilangan pokok 2 lebih kecil dari 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya yang pertama, kita perhatikan dulu syarat dari numerusnya. Di sini 2x kurang 3 ya. Jadi, itu dulu yang kita selesaikan, syarat numerus. Nah, yaitu 2x kurang 3, ini lebih besar dari 0. Kemudian, ini kita selesaikan, 2x lebih besar dari 3, berarti x-nya lebih besar dari 3 per 2. Nah, ini kita beri nama syarat yang pertama ya, atau penyelesaian yang pertama. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaannya. Sini 2 logaritma 2x kurang 3 lebih kecil dari 3. Nah, di sini kita lihat di ruas kiri memuat logaritma, sedangkan di ruas kanan tidak. Nah, supaya mudah diselesaikan, ruas kanan bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Kita bisa gunakan sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada salah satu sifat yaitu A log A berpangkat N, itu nilainya sama dengan N. Jadi ini kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma dengan bilangan pokok 2. Kita tinggal tulis seperti ini saja. 2 logaritma 2x kurang 3 lebih kecil, kita buat lagi 2 logaritma 2 ya. Ini sama berpangkat 3. Nah, ini kan nilainya sama dengan 3. Nah, sekarang kedua ruas sudah memuat bentuk logaritma, kita tinggal membandingkan numerusnya ya. Ini numerusnya dan ini numerusnya kita bandingkan. Nah, karena bilangan pokoknya 2 lebih dari 1 ya, lebih dari 1 bilangan pokoknya berarti tanda pertidaksamaannya tetap.
Berarti di sini 2x kurang 3 lebih kecil dari 2 berpangkat 3. 2x kurang 3 lebih kecil dari 8 ya. Nah, ini kita selesaikan 2x lebih kecil dari 8 ditambah 3 ya. Ini. Kemudian 2x lebih kecil dari 11, berarti x lebih kecil dari 11 dibagi 2. Nah, inilah penyelesaian yang kedua dari pertidaksamaannya. Nah, solusi dari pertidaksamaan ini adalah kita iriskan antara solusi pertama dari syarat numerus dan solusi kedua dari pertidaksamaan. Jadi kita buat irisannya seperti ini ya. Kita buat garis bilangan dulu misalnya. Seperti ini. Lalu kita letakkan ya nilai 3/2 dan 11/2. Yang lebih kecil kan 3/2 ya. Jadi 3/2 kita taruh di sebelah kiri dan 11/2 di sebelah kanan. Nah, selanjutnya syarat yang pertama X lebih dari 3/2. Berarti dari kanan dari 3/2 itu ke kanan kan lebih besar ya. Lebih besar berarti ke kanan. Penyelesaiannya semua ke kanan. Selanjutnya X lebih kecil dari 11/2. Nah, ini 11/2 kita buat juga batasnya 11/2. Lebih kecil berarti dia ke kiri. Nah, irisannya adalah yang dilalui kedua garis ini ya. Gampang saja kita cari yang dilalui dua garis. Nah, berarti ini irisannya. Sampai sini ya batasnya, sampai sini. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Irisan dari kedua penyelesaian ini ya. Jadi, ini kita bisa tulis irisan dari 1 dan 2. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaiannya terletak di antara 3/2 dan 11/2. Jadi, kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 3/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 11/2 X elemen bilangan real. Nah, seperti ini penyelesaian untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma 3x ditambah 2 dengan basis 1/2 lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, di sini bilangan pokoknya kita lihat ya, 1/2 itu dia terletak antara 0 dan 1 bilangan pokoknya ya. Jangan lupa nanti tandanya ada yang dibalik. Nah, sama dengan contoh yang pertama ya, kita selesaikan syarat numerusnya lebih dahulu. Jadi syarat numerusnya 3x ditambah 2 itu harus lebih besar dari 0. Kemudian ini kita selesaikan 3x lebih besar dari negatif 2, berarti x lebih besar dari negatif 2/3. Nah, ini penyelesaian pertama ya, kita beri nama 1 di sini. Kemudian yang kedua, kita selesaikan pertidaksamaannya. 1/2 logaritma 3x tambah 2 di sini ya. Jadi logaritma 3x tambah 2 dengan bilangan pokok 1/2 lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, dengan cara yang sama tadi, bagian kanan kita ubah sehingga memuat bentuk logaritma. Ingat sifat A log A berpangkat N itu sama dengan N. Ya. Jadi kita ubah saja negatif 2 menjadi menjadi bentuk logaritma dengan bilangan pokok 1/2. Jadi 1/2 di sini bilangan pokoknya logaritma 3x ditambah 2 lebih besar atau sama dengan, tinggal kita buat 1/2 logaritma 1/2 berpangkat negatif 2. Ya, ini jadikan pangkat. Nah, ini sekarang sudah bentuk logaritma di kiri dan kanan, tinggal kita bandingkan numerusnya. Jadi tinggal kita ambil numerusnya ya. Berarti di sini 3x ditambah 2. Nah, karena bilangan pokoknya kurang dari 1 ya, antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya kita balik ya. Ini kan monoton turun ya. Seperti ini lebih kecil sama dengan 1/2 berpangkat negatif 2. 1/2 ini bisa kita ubah 2 pangkat negatif 1 ya. Berpangkat negatif 2. Nah, sekarang kita selesaikan 3x tambah 2 lebih kecil atau sama dengan, ini jadinya 2 berpangkat 2 ya. Negatif 1 kali negatif 2 kan 2. Jadi 2 pangkat 2, 4 berarti. Ini kita bawa di kanan saja, 3x lebih kecil sama dengan 4 dikurangi 2. 3x lebih kecil sama dengan 2, berarti x lebih kecil sama dengan 2/3. Nah, inilah solusi dari pertidaksamaannya. Ini kita beri nama solusi yang kedua. Nah, solusi akhirnya adalah irisan 1 dan 2. Seperti tadi kita iriskan ya. Irisan 1 dan 2. Nah, kita buat garis bilangan dulu ya. Seperti ini.
Lalu kita letakkan nilai-nilai yang ada, negatif 2/3 di sebelah kiri ya. Negatif 2/3. Sedangkan di sebelah kanan, X lebih kecil sama dengan 2/3. Karena 2/3-nya termasuk, kita buat bulatan di sini dan kita fullkan ya, hitam ya. Berarti nilainya termasuk. Nah, kalau yang kosong tidak termasuk berarti. Sini 2/3. Nah, kemudian kita buat penyelesaiannya. Untuk yang pertama, lebih besar dari negatif 2/3, berarti ke kanan. Ya. Sedangkan yang kedua, lebih kecil dari 2/3, berarti ini ke kiri. Nah, seperti tadi contohnya irisannya ada di sini ya. Antara negatif 2/3 sampai 2/3. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kalau kita tulis dalam himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 2/3 lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan 2/3. X adalah elemen bilangan real. Nah, inilah penyelesaian untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma X kuadrat kurang 2X dengan bilangan pokok 3 lebih kecil dari logaritma 2X kurang 3 dengan bilangan pokok 3. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita selesaikan. Pertama kita cek numerusnya lebih dahulu ya. Di sini ada dua numerus, di ruas kiri dan ruas kanan, jadi kita selesaikan masing-masing syarat numerusnya. Nah, yang pertama adalah X kuadrat dikurangi 2X harus lebih besar dari 0. Nah, ini karena ini bentuk kuadrat, ini harus kita faktorkan ya. X dikali X kurang 2 lebih besar dari 0. Nah, ini mudah ya. Ini kita dapatkan titik kritisnya 0 dan di sini 2, pembuat nolnya ya. Tinggal kita buat garis bilangan. Di sini 0, di sini 2. Kalau masih ingat bentuk sifat dari fungsi kuadrat. Nah, ini ya, kita tulis di sini. Ini sangat membantu nih penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Kalau AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, ini bentuk fungsi kuadrat nih. Kalau A-nya itu positif, ya, maka bentuk kurvanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, itu bentuk kurvanya terbuka ke bawah. Nah, ini bisa kita terapkan di sini. Nah, kita lihat di sini kan X kuadrat kurang 2X. Berarti positif ya depannya. Berarti bentuk kurvanya terbuka ke atas. Nah, bisa kita buat seperti ini. Nah, yang di atas sumbu X itu pasti positif ya. Ini kan sumbu X yang di atas positif. Sementara yang di bawah negatif. Nah, seperti itu. Tinggal kita lihat. Mana penyelesaiannya? Penyelesaian adalah yang lebih besar dari 0. Berarti yang positif. Yang ini ya. Nah, yang kiri dan kanan. Berarti di sini kita peroleh X lebih kecil dari 0. Atau X-nya lebih besar dari 2. Nah, ini kita beri nama penyelesaian pertama. Kemudian syarat numerus yang kedua itu adalah 2X kurang 3. Berarti 2X kurang 3 lebih besar dari 0. Nah, ini kita selesaikan 2X. Ini kita bawa ke kanan saja, lebih besar dari 3 ya. X lebih besar dari 3/2. Ini adalah penyelesaian numerus yang kedua. Kemudian kita bisa selesaikan pertidaksamaannya secara keseluruhan ya. 3 logaritma X kuadrat dikurangi 2X lebih kecil dari 3 logaritma 2X kurang 3. Nah, ini kita lihat kan bilangan pokoknya lebih dari 1 ya. Jadi ingat 3 itu bilangan pokoknya lebih dari 1. Ya, berarti tandanya tetap. Kita tinggal bandingkan numerusnya. Jadi di sini X kuadrat dikurangi 2X lebih kecil dari 2X dikurangi 3. Nah, ini kita bawa ke kiri semua ya. Kita buat di ruas kanan jadi 0 saja. Berarti X kuadrat kurangi 2X. Ini ya. Dikurangi 2X. Negatif 3 berarti ditambah 3 lebih kecil dari 0. Nah, ini kita sederhanakan. X kuadrat, negatif 2X kurang 2X, berarti negatif 4X, ditambah 3 lebih kecil dari 0. Ini bisa kita faktorkan lagi. X kuadrat, X dikali X. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 3, ya tentu tinggal 1 kali 3. Jumlahnya negatif 4. Nah, berarti negatif 1 dan negatif 3. Nah, ini pembuat nolnya 1 ya. Sedangkan ini pembuat nolnya 3. Tinggal kita buat garis bilangan.
sini 1, sini 3. Nah, dengan cara yang sama tadi menggunakan sifat dari fungsi kuadrat, ini kan bentuknya bentuk kuadrat ya. Di depannya positif, berarti terbuka ke atas nih kurvanya. Terbuka ke atas seperti ini ya. Nah, yang di atas sumbu X itu yang positif, yang di bawah yang negatif. Nah, karena di sini tandanya lebih kecil, berarti ya, ini lebih kecil 0 ya. Berarti yang kita ambil sebagai penyelesaian adalah yang negatif. Berarti jawabannya terletak antara 1 sampai 3. Lebih 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Ini adalah solusi yang ketiga. Nah, sekarang solusi akhirnya adalah kita iriskan 1, 2, dan 3. Ya. 1, 2, dan 3 itu kita iriskan. Jadi caranya seperti pada soal sebelumnya, kita buat garis bilangan dulu ya, seperti ini. Lalu kita letakkan semua nilainya. Yang paling kecil adalah 0 ya, di sini ada 0. Tidak ada yang pakai sama dengan, berarti kita buat bulatan kosong semua. Kemudian ada 1 ya. Ada 3/2. 1,5 ya. Ada 2. Dan ada 3. Nah, kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, X kecil 0. Ini ke kiri berarti, kecil 0 ke kiri. X besar 2. Nah, ini berarti dia ke kanan. Nah, itu ya. Ini seterusnya lah. Kemudian solusi yang kedua itu adalah X lebih besar dari 3/2. Jadi ini X besar 3/2, ini juga ke kanan. Ya, seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah antara 1 dan 3. Berarti antara 1 kita buat lebih tinggi sedikit dan 3. Nah, seperti ini. Nah, penyelesaiannya adalah yang dilalui oleh 3 garis. Karena di sini ada 3 syarat ya. Jadi kita cari aja yang ada 3 garisnya. Nah, ini kan 1, 2, 3 berarti sampai sini ya. Nah, inilah solusinya berarti. Ini bukan penyelesaian karena cuma 2 ya. Ini juga apalagi ini cuma 1. Berarti ini penyelesaiannya antara 2 sampai 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu terletak antara 2 sampai 3. X elemen bilangan real. Nah, inilah penyelesaian untuk soal yang ketiga. Ini ada balas kolomnya di sini ya. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Soal ini bentuknya masih sama dengan soal yang ketiga, yang membedakan adalah bilangan pokoknya di sini 1/4. Ya, 1/4 berarti bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1. Nah, berarti nanti tanda pertidaksamaan dalam penyelesaian pertidaksamaannya itu akan kita balik. Nah, pertama tentu lihat dulu syarat numerusnya. Ada 2 numerus ya, jadi kita cek satu-satu. Syarat numerus. Yang pertama adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini bentuk kuadrat, tinggal kita faktorkan ya. Ini mudah untuk difaktorkan, jadi X dikali X. Bilangan yang kalau dikali hasilnya 2, jumlahnya 3, berarti ya 1 kali 2 ya. Keduanya positif, 1 tambah 2 kan positif 3. Nah, pembuat nolnya di sini negatif 1, sedangkan di sini negatif 2. Nah, kita buat garis bilangan kayak tadi. Negatif 2 yang di kiri lebih kecil, dan di sini negatif 1. Bentuk kuadrat depannya positif, berarti dia terbuka ke atas kurvanya. Nah, yang kanan, yang kiri positif, yang di atas ya. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawah negatif. Nah, solusinya adalah yang positif, karena di sini lebih besar dari 0, berarti yang kita ambil yang positif. Berarti dari numerus yang pertama kita peroleh penyelesaian X di kirinya negatif 2 ya, X lebih kecil dari negatif 2, atau X lebih besar dari negatif 1 di kanannya ya. Ini syarat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sama ya, 5X tambah 5 numerusnya, 5X tambah 5, ini syaratnya harus lebih besar dari 0. Maka selanjutnya kita selesaikan 5X lebih besar dari negatif 5 ya. Ini kanan, berarti X lebih besar dari negatif 5 bagi 5, berarti negatif 1. Nah, ini adalah syarat yang kedua. Nah,
Dua syaratnya sudah. Sekarang kita bisa selesaikan pertidaksamaannya ya. Ini kita cek. Kita tinggal tuliskan di sini kembali 1/4 logaritma X kuadrat tambah 3X ditambah 2 lebih besar dari, ini bilangan pokok 1/4 ya, 5X ditambah 5. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal bandingkan numerusnya. Nah, di sini X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, di sini jangan lupa tandanya dibalik, menjadi lebih kecil, karena bilangan pokoknya kurang dari 1. Nah, sehingga di sini X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 lebih kecil dari 5X ditambah 5. Nah, kita buat di ruas kanan jadi 0 ya. Kita kumpulkan di ruas kiri semuanya. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5X ditambah 2 dikurangi 5 lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan, X kuadrat, 3X dikurang 5X berarti negatif 2X. 2 dikurang 5 negatif 3 lebih kecil dari 0. Nah, ini kita dapatkan lagi bentuk kuadrat ya. Ini mudah untuk difaktorkan, jadi kita faktorkan. Seandainya tidak bisa difaktor, kita bisa gunakan rumus ya untuk menyelesaikannya. Atau kita cek, jangan sampai bentuknya definite positif atau definite negatif. Nah, ini kalau kita faktorkan, dua bilangan yang dikali dapatnya 3, negatif 3 ya. Jumlahnya negatif 2. Nah, berarti 1 dikali 3. Jumlahnya negatif 2 berarti yang 3 yang negatif, yang 1 yang positif. Nah, di sini pembuat nolnya negatif 1, di sini pembuat nolnya 3. Kita bisa buat garis bilangan, negatif 1 taruh di kiri, 3-nya taruh di kanan. Karena dia positif depannya, X kuadrat, berarti kurvanya terbuka ke atas. Yang atas sumbu X positif, yang bawah negatif. Solusinya yang lebih kecil 0 ya, berarti yang negatif yang kita ambil. Sehingga di sini kita dapatkan solusi yang ketiga adalah X yang terletak antara negatif 1 dan 3. Ini adalah solusi yang ketiga. Nah, jawaban akhir dari soal ini adalah kita iriskan seperti tadi. Kita iriskan semua penyelesaian 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan jawaban yang terakhir. Kita buat garis bilangan lagi ya. Sini kita iriskan ya. Irisan 1, 2, 3. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Kita cari bilangan yang paling kecil, negatif 2, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Yang paling kecil negatif 2 berarti ya. Negatif 2, kemudian negatif 1, selanjutnya ada 3 ya, 3. Nah, sekarang penyelesaiannya yang pertama, X kecil negatif 2 berarti ke kiri. Ini ke kiri ya. X besar negatif 1 berarti ke kanan. Nah, dari penyelesaian yang kedua, X besar negatif 1 ya sama dengan ini. Kemudian, jadi ini kalau kita gambar ya tetap seperti ini ya. Biar kita gambar double. Nah, sekarang yang ketiga, negatif 1 sampai 3. Dari negatif 1 kita buat lagi dari negatif 1 sampai 3 di sini. Nah, berarti seperti ini. Nah, terlihat jawabannya adalah yang 3 garis. Berarti negatif 1 sampai 3. Berarti inilah penyelesaian akhirnya ya dari soal ini. Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. X elemen bilangan real. Nah, inilah penyelesaian untuk contoh soal yang keempat. Selanjutnya soal yang kelima. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 3 logaritma 5 kurang X ditambah logaritma 1 tambah X dengan bilangan pokok 3 lebih kecil dari logaritma 6X kurang 10 dengan bilangan pokok 3. Semua bilangan pokoknya sama. Ada 3 numerus yang masing-masing memuat variabel. Nah, jadi seperti tadi, selalu kita mulai dengan memperhatikan syarat numerusnya lebih dahulu. Nah, yang pertama adalah 5 dikurang X itu harus lebih besar dari 0. Berarti ini kalau kita ubah, ini X-nya di kanan berarti X-nya lebih kecil dari 5. Nah, ini solusi yang pertama. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah S1 ditambah X ini harus lebih besar dari 0. Berarti di sini kita peroleh X-nya lebih besar dari
negatif 1 ya. Nah, ini penyelesaian yang kedua. Kemudian yang ketiga, 6x kurang 10 juga harus lebih besar dari 0. Ini kita sederhanakan ya. 6x lebih besar dari 10, berarti x lebih besar dari 10 per 6. Kalau kita kecilkan lagi, ini lebih besar dari 5 per 3. Nah, ini adalah solusi yang ketiga. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa cari dulu ya syarat untuk numerus, kita gabungkan sekaligus, atau bisa juga di akhir. Kita lakukan seperti yang tadilah di akhir ya. Jadi ini sudah, sekarang kita berpindah ke penyelesaian pertidaksamaan logaritmanya. Nah, di sini kita tuliskan 3 logaritma 5 kurang X ditambah logaritma 1 tambah X, bilangan pokok 3, lebih kecil dari logaritma 6X kurang 10 dengan bilangan pokok 3. Nah, ini sebelum kita selesaikan, kita perhatikan di ruas kiri ini ada dua bentuk ya, yang bisa kita satukan. Nah, ingat nih, sifat logaritma yang ini ya. Ingat sifat logaritma A log B ditambah A log C, itu kalau kita satukan dalam satu logaritma, A log, kalau tambah, ini jadinya dikali ya, B kali C. Nah, berarti ini bisa kita kalikan. Jadi di sini bisa kita tulis logaritma dengan bilangan pokok 3, 5 dikurangi X dikali 1 ditambah X lebih kecil dari logaritma 6X kurang 10 dengan bilangan pokok 3. Nah, bilangan pokoknya lebih dari 1, berarti tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, kita tinggal ambil numerusnya. 5 kurang X dikali 1 tambah X lebih kecil dari 6X kurang 10. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. 5 kali 1, 5. 5 dikali X, 5X. Negatif X kali 1, negatif X. Negatif X dikali X, negatif X kuadrat. Lebih kecil dari 6X kurang 10. Nah, ini kita buat di ruas kanan jadi 0 ya. Maka ini kita sederhanakan 5X kurang X itu berarti 4X. Terus 6X-nya kita bawa ke kiri, jadi kurangi 6X, dikurangi X kuadrat, ditambah 10 lebih kecil dari 0. Kita urutkan dari yang pangkat yang paling besar, berarti negatif X kuadrat, 4X kurang 6X negatif 2X, 5 ditambah 10 berarti tambah 15 lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa kita kali negatif 1 ya. Kali negatif 1 biar nanti ini di depannya jadi positif. Kali negatif 1 berarti X kuadrat kali negatif 1 ditambah 2X dikurangi 15. Nah, jangan lupa kali negatif 1 berarti tanda pertidaksamaan harus dibalik, lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 15. Jumlahnya 2 ya. Oh, negatif 15 kalau kita kalikan, terus jumlahnya 2. Ini kan bisa negatif 3 dikali 5 atau 3 kali negatif 5. Yang menghasilkan jumlahnya 2 berarti yang atas nih ya. Berarti positif 5 dengan negatif 3. Ini pembuat nolnya negatif 5, sedangkan ini pembuat nolnya 3. Nah, bentuk kuadrat, penyelesaiannya kita buat lagi ya, garis bilangan. Seperti ini. Negatif 5 kita taruh di kiri lebih kecil, 3 di kanan. Nah, karena positif, berarti kurvanya terbuka ke atas ya. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawah negatif. Penyelesaiannya yang mana? Yang besar dari 0, berarti yang positif nih. Nah, berarti di sini kita dapat penyelesaian yang keempat ya. Yang keempat adalah X itu lebih kecil dari negatif 5 karena di kirinya, atau X lebih besar dari 3. Nah, inilah penyelesaian yang keempat. Ini cukup panjang nih soalnya. Nah, penyelesaian akhirnya yang mana? Penyelesaian akhir adalah irisan dari 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang kita cari irisan dari 1, 2, 3, 4. Irisan 1, 2, 3, 4. Itulah jawaban akhirnya. Nah, kita buatkan garis bilangan saja seperti tadi. Nah,
Lalu kita letakkan semua nilai-nilai yang ada di sini ya. Ini 5, negatif 1, 5/3, negatif 5, dan 3. Berarti yang paling kecil negatif 5 ya, negatif 5. Kemudian disusul yang negatif lagi, negatif 1. Kemudian 5/3 ya. 1 lebih ya, 5/3. Kemudian 3. Kemudian 5. Nah, kita mulai dari yang pertama. X kecil 5, berarti 5 ke kiri. Nah, inilah penyelesaian yang pertama, 5 ke kiri. Ya. Kemudian X besar negatif 1, berarti ke kanan. Nah, ini penyelesaian yang kedua, ke kanan. Kemudian, yang ini, X lebih besar 5/3. Nah, ini juga ke kanan berarti ya. Nah, ini sudah 3 garis nih. Kelihatan yang ini sudah 3 garis. Kemungkinan jawabannya di sini. Di sini tidak lagi ya, kan cuma 2. Apalagi sini cuma 1. Yang terakhir, X kecil negatif 5, berarti di sini semakin ke kiri. Nah, ini cuma 2 juga, tidak termasuk penyelesaian. X besar 3, nah, berarti dari 3 ke sini ya. 3 ke kanan. Nah, karena ada 4 irisan, berarti kita cari yang 4 garis. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ketemunya di sini ya. Sampai sini batasnya. Berarti jawabannya terletak antara 3 sampai 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X itu terletak antara 3 sampai 5. Ini X elemen bilangan real. Nah, seperti ini penyelesaian soal yang kelima. Selanjutnya soal yang keenam, tentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma X kuadrat dengan basis 2 dikurangi 7 dikali logaritma X basisnya 2 ditambah 10 lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan logaritma yang kita bisa ubah ke dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi bentuk umumnya itu seperti ini. A dikali P logaritma X kuadrat ditambah B dikali P dikali logaritma X ditambah C. Apakah lebih besar, apa lebih kecil? Contoh ya, dari 0. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau kita mau menyelesaikan soal ini, kita bisa ubah nanti ke dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat. Tentunya dengan memisalkan bentuk logaritmanya. Yang ini nanti kita akan misalkan dengan sebuah simbol tertentu. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Kita pertama memperhatikan, atau kita ubah dulu bentuknya ya. Kalau ini kita selesaikan, kita tulis dulu 2 logaritma X. Nah, bentuk pangkat 2 kita bisa tuliskan keluar ya. Kita tulis seperti ini. Nah, sama saja ya. Ini kan yang berpangkat logaritmanya, bukan numerusnya ya. Dikurangi 7 dikali 2 logaritma X ya. Ini bilangan pokok 2. Ditambah 10 lebih kecil dari 0. Nah, tentunya di sini numerusnya adalah X. Kita perhatikan X. Jadi jangan lupa syarat numerus tetap dituliskan. Ya, jadi kalau kita selesaikan syarat numerus di sini adalah X ya. X lebih besar dari 0. Oke, ini dia syaratnya. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya kita bisa misalkan ya. Kita misalkan logaritma X dengan basis 2 ini dengan simbol tertentu, misalnya P misalnya. Ya, sehingga kita bisa mengubah bentuk. Ya, kalau ini kita misalkan kita peroleh bentuk yang baru ya. Ini kita ubah jadi P kuadrat. Ya kan, ini jadi P ya. Dikurangi 7 dikali P ditambah 10 dikurangi 0. Nah, ini sekarang adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Bisa kita faktorkan dengan mudah ini ya. Dua bilangan kalau dikali hasilnya 10. Jadi P kuadrat kan P dikali P. Dua bilangan dikali hasilnya 10, jumlahnya negatif 7. Ya, perkalian 10 bisa negatif 2 dengan negatif 5 ya. Negatif 2 dengan negatif 5, kalau dikalikan kan 10, jumlahnya negatif 7. Nah, ini pembuat nolnya adalah 2, sementara ini pembuat nolnya adalah 5. Kalau kita cari penyelesaiannya, kayak tadi ya, kita buat garis bilangan, di sini 2, di sini 5. Ini positif depannya, berarti kurvanya terbuka ke atas. Ini salah satu teknik ya.
Bisa juga dengan menguji daerah, bisa. Tapi cara praktis seperti ini. Di atas sumbu X ini positif, dan di bawahnya negatif. Nah, karena di sini tandanya lebih kecil, maka yang menjadi jawaban adalah yang negatif. Nah, berarti dari sini kita peroleh jawabannya adalah nilai P, jadi ini nilai P ya, terletak antara 2 sampai 5. Nah, sekarang ini kita kembalikan ke X. Ini kan belum selesai, ini masih dalam bentuk P penyelesaiannya. Jadi kalau kita kembalikan ke X, maka kita peroleh 2 lebih kecil dari P-nya kita ganti dengan 2 log X ya. 2 log X lebih kecil dari 5. Nah, yang kita cari adalah jawaban dalam X. Maka ini kita selesaikan. Bisa langsung kita ubah jadi bentuk pangkat, bisa ya. Atau kita tulis dalam bentuk logaritma kayak tadi, bisa ya. 2 logaritma X. Ini saya tulis dalam bentuk logaritma, berarti 2 logaritma pakai bilangan pokok 2. 2 logaritma 2 berpangkat 5. Nah, seperti itu ya. Ini juga bikin 2 logaritma 2, terus 2-nya taruh pangkat, jadi pangkat. Nah, ini sekarang bisa kita ambil numerusnya saja. Ini X dan 2 pangkat 5. Berarti di sini 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2 pangkat 5, 32. Tandanya tetap seperti ini, mengikuti yang di atas karena bilangan pokoknya lebih dari 1. Jadi kalau kurang dari 1, jangan lupa tanya dibalik ya. Nah, inilah jawabannya. Sekarang jawaban ini kalau kita iriskan dengan numerus. Ini kan X lebih dari 0, ya. Sementara ini jawaban yang kedua adalah antara 4 dan 32. Irisannya tentu tetap seperti ini ya. Jadi inilah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 32, X-nya elemen bilangan real. Nah, inilah penyelesaian dari soal yang ke-6. Soal yang ketujuh, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan X berpangkat 2 ditambah logaritma X dikurangi 1000 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, soal yang ketujuh ini bentuknya berbeda dengan soal yang pertama sampai yang ke-6. Kita ubah dulu bentuknya ya. Jadi kita tuliskan di sini. X berpangkat 2 ditambah logaritma X dikurangi 1000 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini kita pisahkan dulu kedua ruas ya. Ini kita buat di ruas kanan. Berarti X berpangkat 2 ditambah logaritma X lebih besar atau sama dengan 1000. Nah, di sini logaritmanya yang ada itu basisnya atau bilangan pokoknya 10 ya. Cuma tidak ditulis. Kalau bilangan pokok 10 kan tidak ditulis. Dia berbentuk pangkat di sini ya. Nah, kita bisa menurunkan pangkat ini kalau kita menggunakan sifat logaritma seperti ini ya. Jangan lupa A logaritma B per pangkat N. Kalau numerusnya berpangkat, numerusnya bisa dibawa ke depan sehingga kita peroleh N dikali A log B. Nah, menggunakan sifat ini caranya, ini kita bisa modifikasi ya. Kedua ruas kita logaritmakan. Nah, kedua ruas kita logaritmakan. Jadi, di sini saya logaritmakan logaritma dengan basis 10 ya, supaya sama di sini. X berpangkat 2 tambah logaritma X. Oke. Lebih besar sama dengan logaritma 1000. Nah, ini karena ini adalah pangkat dari numerus, berarti pangkatnya bisa kita bawa ke depan ya. Sehingga kita peroleh 2 ditambah logaritma X dikali, nah ini sifat ini ya, tinggal log X berarti ya. Log X, nah lebih besar atau sama dengan log 1000 itu 3 ya. 10 log 1000 ya. Ini kan basisnya bilangan pokoknya 10. Ini bisa kita ubah jadi 10 pangkat 3. Akhirnya 3 hasilnya. Nah, ini kita kalikan. Kita peroleh 2 kali log X, 2 kali logaritma X, ditambah log X kali log X, kita peroleh log X berpangkat 2. Lebih besar atau sama dengan 3. Nah, sekarang kita peroleh bentuk logaritma yang bisa diubah menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya. Kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi, berarti logaritma X berpangkat 2 ditambah 2 kali logaritma X,
Ini di bawah di kiri dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan ini ya, bisa kita misalkan. Tapi jangan lupa perhatikan numerusnya baik-baik ya. Kita lihat syarat numerus dulu ya. Syarat numerus. Karena sering sekali kita mengerjakan syarat seperti ini salah karena tidak mengecek syarat numerus. Numerusnya adalah X. X lebih besar dari 0. Ini syarat numerus ya. Nah, sekarang kita selesaikan pertidaksamaannya. Kita misalkan log X itu sama dengan P misalnya. Nah, sehingga ini kita ubah bentuknya menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Nah, cari bilangan, dua bilangan kalau dikali 3, negatif 3. Hasil jumlahnya 2. Nah, berarti bisa positif 3 dikali negatif 1 ya. Positif 3 kali negatif 1 kan negatif 3, jumlahnya 2. Nah, ini pembuat nolnya negatif 3, ini pembuat nolnya adalah 1. Kita buat garis bilangan kayak tadi. Sini negatif 3, pakai sama dengan di sini ya. Seperti ini. Sama dengan negatif 3, ini juga 1. Nah, karena ini positif, berarti kurvanya terbuka ke atas. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawah negatif. Tanda pertidaksamaannya lebih besar, berarti jawabannya adalah yang positif. Nah, kita peroleh di sini hasil, yaitu P lebih kecil atau sama dengan negatif 3, atau P lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini belum selesai, kita harus kembalikan ke bentuk X ya. Bentuk X nih. Nah, ini kalau kita ubah, ini saya lanjutkan ya. Kita lanjut ke sini. Nah, kembalikan P itu sama dengan log X ya, basis 10 ya. Nah, ditulis. Nah, sekarang berarti penyelesaian yang sebelah kiri, log X lebih kecil atau sama negatif 3, sedangkan yang kanan atau log X lebih besar dari 1. Nah, ini kan mudah ya, kita cari ini bilangan pokok 10 ya. Berarti X di sini lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat negatif 3. X lebih kecil sama dengan 1/1000 berarti. Atau yang kanan berarti ini bilangan pokok 10 ya, berarti X-nya lebih besar dari 10 pangkat 1. X lebih besar dari 10. Nah, ini solusi yang kedua. Jangan lupa ada solusi yang pertama, yaitu X-nya harus besar dari 0. Nah, ini. X besar dari 0. Kalau kita iriskan dengan X besar dari 10, tidak jadi masalah, ya, aman. Tapi sini ada masalah. X-nya lebih kecil dari 1/1000. Jadi kalau kita buat garis bilangan seperti ini, 1/1000, di sini ada 0. Di sini ada 1/1000 misalnya ya. Di sini ada 10. Nah, jawabannya kan X besar 0, berarti ini ke kanan. Ya. X kecil dari 1/1000. Nah, ini ke kiri, dan ini besar 10 ke kanan. Berarti jawabannya ada 2 ya, di sini. Dan ini keseluruhan. Berarti penyelesaiannya adalah yang sini ya. Himpunan penyelesaiannya X di mana X terletak antara 0, nah ini maaf, dapat sama dengan ya. Antara 0 dan 1/1000, termasuk 1/1000. Atau X lebih besar sama dengan 10. Nah, inilah penyelesaian untuk soal yang ke-7. Jadi kita harus hati-hati dengan syarat dari numerus. Terkadang ini kita lupa ya. Banyak yang tidak memperhatikan ini syarat numerus. Karena di sini tertulis log X saja, mungkin lupa. Lalu menyelesaikan seperti ini dengan baik. Lalu hasilnya memperoleh penyelesaian X lebih kecil dari 1/1000 atau X lebih besar dari 10. Ternyata itu belum lengkap ya. Kalau soal pilihan ganda biasanya ada kuncinya seperti itu untuk mengecoh. Jadi perhatikan hati-hati dengan syarat numerusnya. Selanjutnya soal yang ke-8, soal yang terakhir dalam pembahasan video kita ini. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan logaritma di mana juga bilangan pokoknya memuat variabel. Nah, di sini ya, berbeda dengan soal sebelumnya, ini ada X tambah 1 bilangan pokoknya dan memuat variabel. Nah,
sebelum mengerjakan soal ini, ingat bahwa untuk logaritma, misalnya A log B, itu syarat bilangan pokok, ya. Bilangan pokok itu harus lebih besar dari 0 dan bukan 1. Ya. Atau kalau ini kita pecah, berarti syaratnya itu antara 0 dan 1 atau bilangan pokoknya harus lebih dari 1. Jadi nanti ketika ini diselesaikan harus kita tinjau dari dua sisi ini. Baik, kita bagi dua dulu ya. Ini agak panjang nih penyelesaiannya karena ada dua tinjauan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat dulu numerusnya ya. Kita lihat dulu numerusnya. Syarat numerus. Yang pertama adalah 2x kurang 3 ini lebih besar dari 0. Berarti 2x lebih besar dari 3, x-nya lebih besar dari 3 per 2. Ini penyelesaian yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah x tambah 5 lebih besar dari 0, berarti x lebih besar dari negatif 5. Ini adalah penyelesaian yang kedua untuk numerus. Nah, selanjutnya kita lihat bilangan pokok ya. Bilangan pokok nih. Tadi bilangan pokoknya bisa kita pecah menjadi dua ya. Jadi kita lihat tinjauan yang pertama, lalu kita lihat tinjauan yang kedua. Yang pertama, kalau bilangan pokoknya kan x tambah 1 ya. Nah, tinjauan pertama, bilangan pokok x tambah 1 terletak antara 0 dan 1. Jadi, bilangan pokoknya kalau terletak antara 0 dan 1. Atau kalau kita selesaikan, kita sederhanakan berarti di sini ya, kita kurangkan 1 semuanya, berarti negatif 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 0. Ya, kalau dikurang 1 semuanya. Nah, ini adalah solusi yang ketiga untuk bilangan pokok yang terletak antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita selesaikan pertidaksamaannya ya. Ini saya lanjutkan di sini. X tambah 1 logaritma 2x kurang 3 lebih kecil dari x tambah 1 logaritma x tambah 5. Ya. Oke, di sini kita lihat bilangan pokoknya tadi, ingat, bilangan pokoknya syaratnya tadi kita gunakan dia antara 0 dan 1 ya. Jadi di sini kasusnya kasus pertama ya. Atau di sini saya ubah dulu ya. Saya tulis di sini. Kasus pertama ya. Kasus 1 ya. Bilangan pokok. Bilangan pokok. Nah, kasus pertama dari bilangan pokoknya yaitu terletak antara 0 dan 1. Nah, berarti karena terletak antara 0 dan 1 berarti tandanya harus kita balik. Nah, di sini kita peroleh 2x kurang 3 lebih besar dari x tambah 5. Nah, berarti ini kita kumpulkan yang x di ruas kiri ya. 2x kurang x lebih besar dari 5 ditambah 3. Ini kita peroleh 2x kurang x berarti x lebih besar dari 8. Nah, ini adalah solusi yang keempat. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4 ini kita iriskan untuk kasus yang pertama ya. Jadi, untuk penyelesaian 1, kita beri nama penyelesaian 1 ya, pakai 1 Romawi nih. Penyelesaian 1 itu adalah irisan 1, 2, 3, 4 ya. Wah, ini kebanyakan kurungnya nih. 3, 4. 3 ya. Nah, kita buat garis bilangan seperti biasa. Kita cari irisannya. Nah, yang pertama negatif 5 nih, paling kecil negatif 5. Kemudian di sini antara negatif 1 dan 0. Negatif 1, ada 0, ada 3 per 2, dan ada 8. Nah, besar 3 per 2, X besar 3 per 2, ini ke kanan. Kemudian X besar negatif 5, ini juga ke kanan. Kemudian antara negatif 1 dan 0. Negatif 1 dan 0 berarti di sini. Ini 0 ya, maaf ya. 0. Kemudian X besar 8 ini ke kanan. Nah, irisannya adalah yang dilalui 4 garis ya. Kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari. Ternyata tidak ada irisan ya.
Tidak ada yang di 4 garis. Ini cuma 3 garis. Nah, berarti di sini tidak ada irisan penyelesaian. Berarti untuk kasus 1 tidak ada jawaban kita dapatkan. Sekarang kita cek kasus 2 ya. Kita ganti warna nih biar beda. Kasus 2. Bilangan pokok. Nah, nanti syarat numerus tetap terpakai ya. Jadi syarat ini terpakai untuk kasus 1 dan kasus 2. Kasus 2 bilangan pokok adalah bilangan pokoknya X tambah 1 itu lebih besar dari 0. Jadi ini kasus kedua ya, ini kasus pertama nih. Nah, di sini kita dapatkan X lebih besar dari negatif 1. Ini kita anggap penyelesaian yang ke-5 ya. 5 nih. Jadi nanti 1, 2, 5 ya. Kemudian berikutnya ini kita kerjakan seperti tadi. Ini saya tulis di sini saja ya. Penyelesaian pertidaksamaan X tambah 1 logaritma 2X kurang 3 lebih kecil dari X tambah 1 logaritma X tambah 5. Nah, karena bilangan pokoknya lebih dari 1, berarti tandanya tetap lebih kecil. Jadi di sini 2X kurang 3 lebih kecil dari X tambah 5. Berarti 2X dikurang X lebih kecil dari 5 ditambah 3. X lebih kecil dari 8. Ini adalah penyelesaian yang ke-6. Nah, penyelesaian 2 itu adalah irisan dari syarat numerus 1, 2, 5, dan 6. Nah, kita cari tuh irisannya ya. Kita buat kayak tadi garis bilangan. Seperti ini. Nah, yang satu besar negatif 5, yang paling kecil negatif 5 ya. Sini negatif 5. Kemudian ada 3/2, ada negatif 1 di sini. Negatif 1. Kemudian 3/2. Dan yang terakhir adalah 8. Nah, X besar dari negatif 5 itu syarat yang kedua, berarti ke kanan ya. X lebih besar dari 3/2 itu syarat yang pertama. Nah, di sini kanan juga. Nah, kemudian dari sini syarat yang kelima, jadi ini X besar negatif 5 syarat yang kedua. X besar 32 syarat pertama. Syarat yang kelima X besar negatif 1. Ya, berarti yang ini ya. Kita buat lagi X besar negatif 1. Nah, yang keempat X kecil 8. Berarti kita buat yang keempat. 8 di sini ke kiri ya. Lebih kecil. Nah, cari yang 4 garisnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti solusinya ada di sini. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawabannya terletak antara 3/2 sampai 8 ya. Jadi di sini kita dapat penyelesaian yang kedua adalah 3/2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari, ini nanti dikira negatif ya. 3/2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 8. Ini solusi yang kedua. Nah, apa jawaban akhir dari soal ini? Jawaban akhir dari soal ini adalah gabungan dari yang kiri, penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 kita gabung ya. Ini kan tidak ada penyelesaian, digabung dengan ini, berarti jawaban akhirnya tetap ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya tetap adalah 3/2 kecil X kecil 8. Karena di sini tidak ada penyelesaian. Seandainya ada, berarti digabung sekaligus kita tuliskan. Oke, itulah ya 8 contoh soal terkait dengan pertidaksamaan logaritma. Jadi kita tetap harus memperhatikan dengan baik syarat numerusnya. Lebih-lebih lagi kalau ada variabel pada bilangan pokoknya. Oke, demikianlah pembahasan kita terkait pertidaksamaan logaritma ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.